belajar agama merupakan amalan yang paling afdal. Ibn Ruslan bilang di dalam Zubat, wal ilmu asna sairil amali wa huwa dalilul khairi wal ifdali. Ilmu merupakan amalan yang paling afdal. Di antara semua amalan yang paling mulia, yang paling afdal adalah nuntut ilmu agama. Dan itu merupakan dalilul khair wal ifdali, bukti kebaikan, tanda ciri apabila Allah ingin memberikan keberuntungan, kebaikan kepada hambanya, maka dijadikan hamba tersebut mengerti ilmu agama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Kita bersyukur kepada Allah Ta'ala pada malam hari ini kita berkumpul di tempat yang penuh keberkahan, di ma'had yang penuh keberkahan di Lirboyo ini, yang merupakan pusatnya ilmu, pusatnya akhlak, pusatnya adab, dan menjadi pusat menyebarnya rahmat dan dakwahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kita doakan para guru-guru kita, wabil khusus Romo Kiai Anwar Mansur dan juga Kiai Abdullah Kafabih, insyaallah diberikan kesehatan, afiat, panjang umur, senantiasa dapat membimbing kita untuk menjadi pribadi yang lebih dekat kepada Allah, kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya menuntut ilmu, belajar agama merupakan amalan yang paling afdal. Ibn Ruslan bilang di dalam Zubat, wal ilmu asna sairil amali wa huwa dalilul khairi wal ifdali. Ilmu merupakan amalan yang paling afdal. Di antara semua amalan yang paling mulia, yang paling afdal adalah nuntut ilmu agama. Dan itu merupakan dalilul khair wal ifdali, bukti kebaikan, tanda ciri apabila Allah ingin memberikan keberuntungan, kebaikan kepada hambanya, maka dijadikan hamba tersebut mengerti ilmu agama. May yuridillahu bihi khairan yufaqqihhu fid din. Apabila Allah ingin memberikan kebaikan, keberuntungan, surga kepada hambanya, maka dijadikan hamba tersebut dianugerahkan fiqh fiddin, mengerti, faham akan agama. Mengerti bahwa api itu panas hingga dia jauhi. Mengerti pisau itu tajam, hati-hati awas kepotong. Mengerti ada obat-obat yang beracun, maka dia tinggalkan hal tersebut. Adapun orang yang tahu api panas tetapi tetap ngebakar dirinya, itu nggak ngerti agama. Itu nggak ngerti agama. Yang mengetahui bahwasanya ular itu berbisa, bisanya mematikan, tetapi masih coba-coba main ular, main bisa, maka itu nggak ngerti agama. Orang yang mengerti agama bukan cuma sekedar tahu, tetapi faham akan konsekuensinya. Karenanya itu menuntut ilmu itu adalah diiringi dengan pengamalan. Kalau diamalkan, itu adalah ciri fiqh fiddin, ngerti agama, maka dia mengamalkan muqtada al-ilm, tuntutan daripada ilmu. Sehingga disebutkan al-ilmu yahtifu bil amal in ajabah wa illar tahal. Ilmu berbisik kepada pemiliknya untuk diamalkan. Amalkan saya, amalkan saya, amalkan saya. Apabila bisikan ilmu tersebut di dalam hati kita tidak kita gubris, nggak kita ladeni, maka ilmu itu akan pergi meninggalkan daripada pemiliknya itu. Ulama bilang yang pergi adalah berkahnya ilmu, cahayanya ilmu, sirnya ilmu, hakikatnya ilmu. Adapun teori ilmunya tetap ada pada diri orang tersebut. Hingga dia bisa berteori, dia bisa bercoloteh, tetapi nggak ada berkahnya. Kenapa teorinya tetap ada? Untuk dijadikan alat bukti di pengadilan Allah besok di hari kiamat. Sehingga kullu ilmin
la ya'udu 'alaika naf'uh fal jahlu a'wada minhu. Setiap ilmu apabila tidak bermanfaat kepada pemiliknya, maka ya lebih manfaat kebodohan. Waliyadzubillah. Ilmu apabila tidak membuahkan manfaat kepada orangnya, maka ya lebih manfaat kebodohan. Kata ulama demikian. Walidzalik ilmu itu diamalkan. Disebutkan oleh al-Imam sahib hadza sallallahu taufiq min Abdullah bin Hasan bin Tahir. Beliau bilang di dalam syairnya, al-ilmu bil a'mali yazku wa bil ahwali wa laysa bil agwali wa kathratil jidali. Al-ilmu khasyah kulluh yu'raf bidzaka ahluh in turid an tahya falzam bima fil ihya. Ilmu jami' nafi' wan nur fihi sati'. Ilmu adalah dengan pengamalan. Apabila diamalkan bertambah ilmu tersebut. Juga dengan sikap, dengan hal, dengan keadaan. Apa itu hal? Mencerminkan rasa takut kepada Allah. Pemilik ilmu itu nampak rasa takut pada dirinya. Mencerminkan hal malu kepada Allah. Mencerminkan hal wagar. Mencerminkan hal rahmat kepada sesama. Ini hal. Ilmu itu bil ahwali juga, bil a'mal bertambah. Wa bil ahwal laisa bil agwali, bukan dengan orasi, bukan dengan kepiawaian di dalam berucap kata. Bukan dengan itu. Ilmu juga tidak dinilai dengan kathratil jidali, dengan pandainya berjidal dan berdebat. Itu dikatakan fil ihya. Begitu juga al-Imam Sya'rani juga bilang, idza ahabballahu 'abdan fataha lahu babal amal wa aghlaqa anhu babal jadal. Apabila Allah Ta'ala cinta kepada hambanya, dibukakan untuk hamba tersebut pintu untuk beramal dan ditutup pintu untuk berjidal, sehingga dia sibuk dengan amalannya. Loh, kenapa enggak klarifikasi? Kenapa enggak jidal? Qurannya masih belum selesai, wiridnya masih belum selesai, masih tahajud, masih sibuk sholat sunnah. Begitu. Dibukakan pintu amal sebanyak-banyaknya, ditutup pintu untuk berjidal. Kalaupun diperlukan berjidal, wajadilhum billati hiya ahsan. Subhanallah. Dan inilah ciri ilmu. Ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Dan menunggu mengamalkan ilmu. Bukan nanti, kalau saya sudah hafal 1000 kitab baru saya mau amalkan ilmu. Kalau saya sudah menjadi ulama besar baru saya mau mengamalkan ilmu. Enggak. Mengamalkan ilmu dari sekarang. Saat kita masih dekat dengan sumbernya, amalkan. Apabila kita dekat dengan sumber ilmu, dekat dengan tempat ilmu, di hadapan para ahli tarbiyah, para murabbiyin dan para masyayikh, tapi kita enggan mengamalkan ilmu tersebut, maka bagaimana ketika kita jauh dari mereka? Dekat aja kita nggak mengamalkan. Dan ilmu jangan tunggu banyak baru diamalkan. Dikatakan man lam ya'mal bi qalil minal ilm la ya'mal bi katsirih. Apabila orang punya ilmu sedikit, dia enggan mengamalkan, jangan harap kalau ilmunya banyak dia akan mengamalkan. Sebagaimana ulama juga bilang, man la yunfik ma'a qalil la yunfik ma'a katsir. Orang ketika dia punya harta sedikit enggan untuk berinfak, pelit untuk berinfak, maka jangan harap ketika hartanya banyak dia akan berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala. Amalkan ilmu dari sekarang, jangan tunggu nanti. Sehingga guru dari guru kami, Syekhu masyayikhina Al-Imam Abdullah bin Umar Asy-Syatiri. Hadzal Imam Abdullah bin Umar Asy-Syatiri, ayahnya Al-Habib Salim bin Umar bin Abdullah bin Umar Asy-Syatiri, abahnya Al-Habib Hasan Asy-Syatiri. Beliau adalah gurunya Al-Habib Abdul Qadir Balfaqih, yang di mana namanya Malang, Darul Hadis. Darul Hadis Malang. Nah, ini guru beliau, Al-Habib Abdullah bin Umar Asy-Syatiri. Al-Imam Abdullah bin Umar Asy-Syatiri, beliau bilang, la yakun talib ilm
Man lam yuhafidh ala qiyamil lail wala ala salatil jamaah. Tidak pantas menyandang gelar ilmu, tidak pantas menyandang gelar santri. Nggak pantas ngaku santri kalau dia nggak bangun malam, kalau dia tidak rutin bangun malam tahajud, kalau dia nggak rutin sholat jamaah, maka nggak pantas mengaku-ngaku sebagai santri. Ini kata beliau. Dan bukan itu aja, beliau juga bilang la yakun talib ilm man lam yuhafidh ala rak'atid duha wal witir. Tidak pantas menyandang gelar santri orang kalau nggak sholat duha dan tidak sholat witir. Beliau juga bilang la yakun talib ilm man lam yahfadh alfiyah fil nahwu wa lam yahfadh zubat fil fiqh. Santri itu minimal nahunya hafal alfiyah. Fikihnya minimal hafal zubad. Ya zubat ya sama-sama seribunya, kurang lebih lah. Sama-sama seribunya alfiyah dan zubad. Masya Allah.